gitu, masuk mulai dari ditenggelamin, dikunci di musola itu udah sering. Dan akhirnya setiap mau berangkat sekolah itu nangis, gak mau berangkat sekolah, bahkan ayah harus nunggu di depan gitu. Masih ingat di depan gerbang teh, kenapa sih gak mau sekolah atau harus ditungguin. Jadi bener-bener psikisnya udah kena lah gitu dulu teh. Hai beauties, ketemu lagi sama aku Yuli Makeup di ngobrol sama perempuan inspiratif. Nih, ini program baru aku ya di YouTube channel aku. Jadi hari ini guys, aku mau mengundang salah satu influencer Cianjur yang sekarang lagi naik daun, lagi hits. Salah satu mojang juga, model juga, influencer juga, selebgram juga, pokoknya semuanya dia borong deh. Nih aku mau ngenalin Nasla Fauzia. Hai. Udah lama ya kamu ketemu. Baik, Aduh, makin cantik aja. Amin, nih. ya Allah. Gimana kabarnya setelah Baik. menikah? Gimana ya? Ya masih awal-awal masih happy aja lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama sih menikah? Berarti 23 kemarin itu satu bulan. Oke. Satu Masih anget-angetnya ya guys. masih anget, Oke. belum 5 tahun kemudian. Enggak lah, mudah-mudahan nanti Amin, kedepannya amin. juga masih tetap romantis, Amin, harus tetap harus. bahagia, Amin. tetap adem ayem. Harus ya itu, Maya. harus itu. Kita usahakan ya teman-teman. Gimana Nasla, kegiatan sekarang nih apa aja sih? Kegiatan sekarang, kalau sekarang ya paling nggak terlalu fokus juga sih sekarang, karena memang terakhir karena kemarin lagi nikah itu kan memang lagi fokus-fokusnya. Iya. Jadi ya lagi nggak fokus dulu ke endorse yang kayak gitu-gitu. Jadi sekarang ya kalau ada beberapa endorsement atau shop yang masuk ya baru dikerjain, tapi nggak serame waktu itu. Mungkin karena Oke. mereka juga mikirnya habis nikah mungkin udah off, Mungkin masih honeymoon dulu. mungkin. jadi ya masih agak sepi sih. Tapi sekarang ya cuman mungkin nge-WO-in ya, nge-WO-in Ya, juga. WO tetep ya. Tetap jalan, sama paling nge-brand ambassadorin itu aja sih. Fokus ke situ. Alhamdulillah. Nasla ini adalah salah satu brand ambasadornya. Nasla apa aja sih? Dua sekarang, pegang dua. sekarang. Apa aja? MS Glow dari Teh Kintan Info Cianjur, sama Rebecca Beauty ID. Wow, berarti itu berhubungan dengan kecantikan Kecantikan, semua, ya? iya. Skincare dan Masker. itu juga masker skincare juga guys. Makanya bisa kalau lihat mukanya glowing banget, cantik banget ya Teh Nasla ya. Amin, amin. Oke Nasla, sebelumnya aku ngucapin makasih banget nih udah mau Sama-sama, datang Mbak Yuli. di studionya aku yang ala kadarnya. Wah, tapi seneng banget bisa diundang. Kapan lagi ya? Merasa terhormat sekali. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai Iya, aja, mungkin iya. ya, nggak usah tegang-tegangan, nggak usah yang terlalu serius. Jadi kita ya sambil sharing-sharing juga, mungkin sharing-sharing pengalaman. Kira-kira Nasla nih, kan udah berapa tahun mungkin jadi selebgram, jadi influencer kayak gini? Sebenarnya kalau berapa tahunnya itu lupa. Jadi awal mulanya itu Mengalir aja gitu Iya, ya? mengalir aja sih. Jadi awal mulanya itu waktu sekolah, waktu kelas 2 SMK, dan memang nggak ada niatan menjurus pengen jadi influencer atau selebgram. Dan memang waktu itu tuh mikirnya ya karena hobinya suka foto-foto, hobinya juga suka public speaking di depan. Jadi ya udah gitu mengalir aja. Cuma nih Mbak Yuli, kalau Mbak Yuli mau tahu, sebenarnya dulu tuh terkenal itu bukan karena influencer atau selebgram. Terus apanya dong? Jadi waktu sekolah itu aku terkenalnya itu sebagai dancer. Oh iya, Nasla juga suka nari juga kan? Selain dancer dia nari ini juga kan ya, tradisional juga modern guys. juga. Jadi pinter banget nih Nasla. Tariannya udah bagus banget. Amin, Kalian amin. boleh cek, ada mungkin ininya, Apanya? dokumentasinya. Mungkin dokumentasinya dulu sih waktu belum dikerudung. Sekarang kan udah dikerudung, sekarang jadi udah diarsipkan. diarsipkan, udah nggak boleh ya. Udah ditendang. Jadi udah nggak ada dokumentasi, paling dokumentasi pribadi aja Oke. gitu. Buat kenangan aja sih, Iya sih, ya. karena kan memang dulu itu cuman dancer, nggak kepikiran jadi influencer. Bahkan dulu tuh terkenalnya karena jadi waktu itu kan baru masuk sekolah tuh, dan dulu kan nggak tahu ya kalau di sekolah itu maksudnya ada aturan-aturan tertentu. Dan dulu itu lagi booming-boomingnya Instagram dulu itu. Ya udahlah. Tahun berapa tuh? 2000
17-18 tuh udah bikin sebenarnya Instagram tuh. 2015 tuh udah bikin SMP. Cuman ya followers belum ya, kalau 2015 tuh belum se-booming sekarang. Iya, sih jadi ya Instagram. masih ya udah kayak momen-momen kita upload aja kan. Followers 1000 itu dulu mah ya Allah Udah banyak. luar biasa. Udah banyak banget Bener, guys. luar biasa sekali. Nah dari situ mulailah kita suka posting-posting dancer ya, K-pop lah dari luar. Nah kebetulan terkenalnya itu karena biasa ya kan dulu belum dikerudung, jadi pakai baju pun masih agak sedikit vulgar, masih seksi. Jadi dulu terkenalnya tuh aku lagi ikutan mau OSIS gitu salahnya teh, terus diupload lah si videonya. Kebetulan videonya Jadi itu kelihatan viral, udel. jadi viral. Kelihatan Oke. udel di videonya, tapi di hitam putihin ya, dikirain nggak akan se-booming itu ya, orang napsi-napsi aja kan ya mikirnya. Ternyata rame sampai dipanggil tuh harus dihapus gini-gini. Oh gitu. Tapi dipanggil sama pihak sekolah juga. Iya, pihak sekolah sama mungkin waktu itu kayak ketua OSIS gitu kan ya, karena kan lagi mau menjabat jadi OSIS. Dari situ kan kalau bisa dihapus ya, soalnya kan kasarnya masa sih gitu kamu tuh yang bakalan dicontoh di sekolah ini, masa begini-begini lagi rame-ramenya Blackpink gitu. Oh iya benar lagi rame itu 2015-an ya, 2017 berarti 2017. Dari situ tuh ya udahlah akhirnya dihapus tapi masih tetap berjalan. Nah, pertama Tapi kalinya masih tetap jadi anggota OSIS kayak gitu? masih karena lagi pendaftaran. Jadi dihapus dulu lah, tapi orang udah keburu tahu, udah terkenal juga meren Udah ya. nanggung ya? Udah nanggung, jadi ya udahlah, jadi fokus lagi aja dancer. Cuman ya sekarang waktu itu dancernya masih ya udah baju agak dikondisikan. Tapi dari situ baru Lebih tertutup mungkin ya. Tapi dari situ udahlah langsung dancer gitu cuma di Instagram aja. Tapi kalau untuk cari cuan waktu itu nari jaipong gitu. Cari cuannya dari jaipong. Jaipong, iya. Tiap Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Karena itu lumayan Di buat wedding bekal kan? sekolah. Di Iya, wedding kan? Oke. Berarti Nasla tuh dari itu nari tuh dari usia berapa? Sebenarnya nari itu dari SMP? umur enggak, SMA? sebenarnya hobi nari itu dari kecil. Dari kecil. 3 tahun udah naik. Jadi dulu tuh ada perpisahan. Saman atuh ya pantesan atuh dulu ya. mah ya. Saman. Dulu lagi rame-rame lagu Bang Toib. Sama lagu yang Dewi Persik gitu yang Stop Kau Mencegah Oh iya itu. iya. Nah, Terus dari diikutin situ, juga. iya, karena ada saudara lagi tampil sama naik ke panggung. Bayu aku tuh naik ke panggung joget-joget. Dari situ udahlah si mama bilang kayaknya ini bakatnya nari. Dari Udah situ ya kelihatan udah lah ya. cuma nari-narinya otodidak aja sih di rumah. Oke. Masuk-masuk sanggar tuh SMK. Oh SMK. Sanggar SMK. Berarti dari mulai SMK itu udah mulai ikut-ikut nari jaipong ya, Jaipong. nari-nari lengser kayak gitu. Terus dari situ udah mulai menghasilkan ya, udah mulai Menghasilkan. menghasilkan penghasilan sendiri Iya. mungkin. Dulu waktu sekolah kan dapat uang 50.000 tuh udah Bahagia lumayan banget bahagia. guys. Iya, aku mah baru setelah kuliah baru bisa Menghasilkan menghasilkan uang. Ini Dulu mah ngabisin uang aja. lagi sekolah udah menghasilkan uang, jadi udah tahu uang gitu. Jadi lebih mikir-mikir sih kalau mau beli ini itu karena cari uang tuh Iya, susah. benar, Jadi benar, dari benar. situ ya jadi udah nggak lah. terlalu boros juga mungkin ya, Nggak terlalu karena boros. ngerasain lah gimana cara gimana apa ya menghasilkan uang 50.000 itu susah Iya, gitu kan, harus nggak bangun segampang subuh itu, kan. Kalau gitu nari kan kita bangun subuh, belum di Belum make make up, up, gitu belum ya. nunggu, pulang jam 12-an, belum pakai ini itu. Jadi kayak menghargai Bener-bener lagi ya, sih, iya, menghargai bener. waktu sama menghargai uang. luar biasa ini, masih muda tapi udah aktif banget ya. Amin, berarti amin, ya dari iya. dulu emang udah aktif Udah kali ya? aktif, emang nggak bisa diem orangnya. Jadi kalau Aktif bawel juga. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pandemi gini kan di rumah kayak aduh ada yang kurang, ada yang hilang gitu. Bener, Cuman bener, ya harus mau gak mau menyesuaikan kan. Jadi ya udahlah. Memang kalau dulu banyak banget sih momen aktivitasnya, karena di sekolah pun semua ekstrakurikuler diambil gitu. Aktif berarti ya dulunya Karawitan, ya. marching band iya diambil. Yang penting produktif lah gitu. Jangan sampai diem di rumah gitu. Karena kan rumah aku kan agak di pelosok kan. Ya, rumahnya di Cipanas sih, cuman Agak agak-agak ke dalam lah. di map ada gak tuh? Jadi gimana caranya supaya pengen main ya harus ada Aktif. sesuatu gitu, Ada aktif di kegiatan luar. gitu ya. Iya. Itu alasan ke si mama sih sebenarnya. Jadi ada acara Alasan ini biar bisa keluar guys. setidaknya tahu lah Cipanas gitu. Jangan. Tapi jujur kalau misalnya dulu lebih banyak di rumah kayaknya nggak akan mungkin jadi sekarang gitu. Karena kan linknya itu sekarang bisa jadi Banyaknya gini di tuh luar. banyak di luar. Banyaknya Memang di luar. bener prosesnya, proses. Terus selain nari juga Nasla ikutan jadi mojang juga kan ya? Iya, Mojang itu 2019. Jadi pengen Oh, ikutan tuh dari 2019. 2017 tuh udah pengen ikutan. Cuman Berarti itu dari kelas berapa tuh? SMA kelas keluar berapa? SMK baru lulus banget itu baru ikutan. Jadi dulu tuh kan ajang kayak Mojang Jajaka kan udah banyak, maksudnya udah lama. Cuman waktu itu pernah ada tuh 2016 itu yang Mojang dewasa remaja.
Tapi Mojang dewasa, remaja. jadi diduain itu Iya, kan. iya, iya. Nah 2017 tuh pengen ikutan, kebetulan 2017 itu nggak ada Mojang remaja karena waktu itu umurnya belum Berarti harus 17. dewasa ya. Jadi ya udahlah, siapa tahu nanti ada. 2018 nggak ada tuh, sedih kan ya, kayaknya nggak akan bisa ikutan. Nah 2019 ada lagi, jadi ya udah deh langsung ikutan dan alhamdulillah gitu. Maksudnya dari situ juga linknya udah mulai luas, semakin banyak kenalan wawasan, gitu kan. pokoknya teman, semuanya pekerjaannya ya dari situ juga lumayan banyaknya. Seputar itulah ya. Iya, lingkungan situ. Alhamdulillah, luar biasa. Karena kan ini ketemu ya. sama suami juga di situ. Oh iya bener. Bener sih, suaminya Nasla ini juga salah satu jajaka juga ya. Iya, jajaka. Tapi mungkin jajakannya angkatannya beda sama Nasla. 2017. Iya. Kalau Nasla 2019, beda 2 tahun. 2 tahun guys, beda 2 tahun. Waktu zaman-zaman jadi mojang tuh ya. Pas ketemu sama calon suami nih. Itu emang udah langsung deket atau gimana sih? Deket-deketnya atau baru-baru gitu? Jujur, jadi gini, bener ya, gak boleh terlalu benci teh, bener. Emang dulunya ya, benci banget. Benci. Gak suka sih sama Derry, aduh Derry please. Bener-bener, jadi gini, sebenarnya Nasa itu waktu di acaranya pasang girinya Aderi itu sebenarnya udah pernah ketemu, tapi belum diketemuin lah sama Allah mungkin ya. Iya. Jadi belum jodohnya ya, mungkin jadi dulu tuh ngisi grand finalnya Aderi, nari di sana. Gumiwang gitu kan, itu nari tuh di sana. Pas nari pernah ketemu, cuman kebetulan Aderi juga lagi pacaran tuh sama orang gitu, sama yang di angkatannya. Iya. Jadi ya udah kita ketemunya ini, bahkan aku juga nggak terlalu tahu gitu, gak kenal. Nah dari situ ditemuin lagi lah di 2019 pas acara Mojang. Dia itu kan abah, jadi kalau di Mojang Jajaka itu kayak ada abah ambu ya, kokolot nameren ya gitu, yang nanti bakalan ngejagain angkatannya gitu. Nah Nasa juga kebetulan ambu, dia juga abah, tapi otomatis waktu itu karena tapi dia beda jadi MC, angkatan, beda kan? angkatan gitu. Jadi Nasa ambu di angkatan 2019. Jadi waktu itu dia jadi MC gitu, jadi panitia. Bener-bener nggak suka, emang nggak suka gitu, bener-bener nggak sukanya kenapa? benci. Jadi gini, kalau Nasama kan orangnya Padahal kalau lihat dari nya lucu juga gitu kan. Terus nggak sukanya kenapa? Ya, apa karena dia pecicilan atau gimana gitu? gimana ya, bukan pecicilan. Jadi memang kalau Nasama orangnya kan nggak suka kayak bukan dibentak, jadi nggak suka kayak disuruh gitu, nggak suka disuruh. Jadi waktu itu ada momen dimana anak-anak masa kan manggilnya anak-anak ya, anak-anak aku tuh lagi pada di luar tuh, lagi pada beli nasi padang. Nah dari situ emang udah harus masuk gitu, udah mau ada acara lagi. Nah karena Nasa ambunya otomatis yang bertanggung jawab ke anak-anaknya ya di mana. Nah kebetulan yang bukan ngemarahin ya, yang ini tuh Aderi gitu. Jadi kayak Aderi, ini ambunya gimana sih gitu. Kayak apa ya, kalau zaman-zaman aku kuliah tuh kan ada ospek tuh kan. Nah kayak gitu ini lah. ada komdis, salah satu panitia yang emang galak gitulah. Emang kayak gitu atau enggak sih? Sebenarnya nggak galak sih, dia jadi MC, cuman karena mungkin tugas dia juga yang kayak nanya, tegas mungkin. Tegas, tapi waktu itu aku lagi make up, ya namanya orang lagi make up gak mau diganggu meren ya Bayul. Terus kayak gini, ambu mana ini anak-anaknya? Nah dari situ kayak apa sih gitu, risih gitu. Karena kalau Nasa tuh orangnya memang ke cowok agak sedikit sensitif gitu, kayak yang enggak kayak orang yang centil gitu. Dari look aja udah aku mau jadi pacar kamu kayak gitu. Dari situ tuh karena dulu lagi masih pakai gelang kaki Mbak Yuli aku teh. Jadi cara aku nunjukin marahnya ke orang tuh atau nggak suka ke orang tuh kalau ngelewat di depan si Aderio gitu dihentakin. Nah dari situ Aderio juga kayak sih. Nah dari situ mulailah, cuman kan mau gak mau Nasa juga berurusannya sama abah yang MC di situ kan. Aderio abahnya, jadi ya agak mau gak mau gitu berurusan. Kan kita mah harus profesional juga kan. Tapi walaupun emosi juga harus dijaga karena kan lagi ajang. Gimana kalau di blacklist gitu kan. Jadi ya udah, tapi memang dekatnya juga bukan lagi di situ. Setelah acara selesai baru dekat, karena Nasa baru tahu kalau dia orang Cipanas juga. Iya, jadi emang sebelumnya nggak tahu sama sekali. Enggak, karena kan kalau di acara gini suka ada nebeng ini ya, nebeng pulang. Jadi tuh ceritanya kamu nebeng. Karena memang sering nebeng kayak gini kan. Saya diangkat di orang Cipanas itu yang jadi Mojang atau Jajaka itu ada beberapa. Kebanyakan kan orang Cianjur. Akhirnya orang Cipanas tuh, yang orang Cipanas ada beberapa. Jadi suka nebeng satu mobil tuh barengan. Nebeng pulang. Nah, kebenaran waktu makrab ya, dulu ada makrab, pulang lah bareng. Kebetulan karena rute aku paling jauh,
kasihan juga mungkin udah malam dianterin. Dari Nah, situ mulai adalah mulai ngobrol. Sebenarnya gini sih Mbak Yu, nggak yang kayak bakalan kepikiran dia jadi suami ya? atau jadi pacar, karena dia juga katanya masih ada hubungan juga gitu sama mantannya, cuman ya mungkin udah putus juga. Jadi memang kesannya aku juga dekat sama Aderi, memang Aderinya udah bener-bener single gitu. Kalau orang mah kan namanya juga ya netizen sini lah ya. itu tuh gitu. Tapi aku rebut lah ya. Iya lah kayak gitu merannya. Tapi ya padahal mungkin itu emang posisinya lagi udah sama-sama single, udah sama-sama single, cuman mungkin ya nggak tahu lah itu mah ya. Tapi itu emang ada komitmen pacaran atau gimana? Enggak, sebelum nikah? Enggak, kalau kita mah dulu berjalan aja. Iya, enggak kayak aku suka sama kamu nggak jadi pacar aku, enggak. Jadian gitu ya? Enggak, iya. Kalau zaman-zaman dulu kan ada anniversary ya, tanggal khusus sebenarnya. Aku suka sama kamu, ya udah aku terima gitu kan. Kalau dulu mah, kalau sekarang mah enggak ya. Enggak, kalau sekarang mah kayak ya udah main bareng ke Bandung, nyaman gitu. Ya udah gitu kan. Makanya malahan mikirnya aduh enggak deh. Nah dari situ kan agak sedikit ini berbeda. Waktu itu Nasa dekat sama Dede belum dikerudung. Oh iya emang belum kan? dikerudung. Dari situ agak berbeda. Oh udah tahu ternyata background ada di pesantren gini-gini. Ya Allah, masa sih, akhirnya malu sendiri kan tanpa paksaan gitu. Jadi ya udahlah ya, akhirnya ya seperti ini. Alhamdulillah akhirnya berhijab. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, lumayan panjang lebar ya sama Nasla. Sejarahnya mungkin dari awal, dari dari awal jadi merintis jadi influencer seperti itu, ternyata ya itu nggak gampang ya Nasla ya. Nah sekarang aku mau baca, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers Instagram aku. Buat Nasla nih, ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya. Agak deg-degan ya Bu. Soalnya takut yang belok-belok aku teh. Enggak ada yang belok-belok. Oke, ini ada beberapa nih, aku bacain beberapa aja ya guys. Ini ada pertanyaan dari Teh Gina Putri. Pertanyaannya, gimana tanggapan orang tua pas Teh Nasla mutusin buat nikah muda? Dan gimana cara ngeyakininnya? Nah ini banyak banget sih emang pertanyaan ini, cuman aku bacain salah satunya aja. Gimana? Coba dijawab. Jadi gini ya, setiap orang ada yang punya planning pengen nikah muda, ada juga yang enggak, ada juga yang pengen fokus ke karir, ada juga yang enggak. Nah jujur waktu itu Nasa waktu dari mulai sekolah itu nggak ada kepikiran buat nikah muda. Walaupun mama sama ada mungkin target nikah di berapa tahun 25 gitu. Dulu tuh dulu, 25 gitu. Kalau udah dewasa lah ya. Kalau dulu kan mikirnya aku mau nikah kalau aku udah punya mobil, udah punya ini gitu kan. Ya dulu mah cita-cita aja lah. Tapi dari situ nggak berpikiran pengen nikah muda, walaupun mama Nasla sendiri pun nikah muda umur 19 tahun dulu ya, udah hamil Nasla. Beda 10 tahun sama ayah. Jadi memang, tapi emang sekarang nggak kelihatan sih mama Nasla tuh adalah salah satu ibu muda yang masih nyentrik, milenial lah ya, ibu milenial dan masih gaul banget gitu kan. Sosial medianya masih aktif. Iya, sama Nasla juga, jadi kayaknya kelihatannya masih kayak adik kakak gitu. Itu salah satu keuntungan tersendiri lah ya mungkin ya. Jadi yang kelihatan kayak gitu. Nah dari situ ya udahlah, nggak mikir mau nikah muda atau ini. Tapi namanya setiap kita menjalin hubungan atau pacaran pasti ada punya tujuan pengen serius ya. Nggak mungkin kan kalau main-main. Ya udahlah, fokus, malahan dari dulu tuh fokusnya karir, mau jualan, mau ini gitu. Karena udah kelihatan kayaknya aku harus terjun karir gitu. Nggak kepikiran buat nikah. Akhirnya ya kita kan nggak tahu ya, namanya juga Maulud mungkin kamu pengen karir lah, dibelokin lah misalnya teh. Tapi kita kan nggak tahu nih ya kedepannya kayak gimana. Cuman kan bisa aja nih setelah Nasla nikah ternyata karir Nasla lebih melejit lagi, endorsannya lebih banyak lagi. Gitu kan. Kita juga nggak tahu ya. Karena memang dulu kan mikirnya gitu, nggak mau dulu nikah, takutnya menghambat apapun aktivitas karir, tapi karena ternyata ya jalan Allah lebih indah ternyata gitu. Apa yang kita harapkan benar, Allah itu kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Iya, benar nggak sih? Benar. Iya betul kan, kuat hari ini guys. Gitu, makanya ya udahlah dari situ nggak ngeyakinin atau apapun, karena mungkin background atau basic mama sama ayah juga nikah muda gitu. Jadi mama juga nggak terlalu nggak boleh kakak harusnya gini nggak kayak gitu sih. Ya. Malahan kalau ayah jujur kayak
alhamdulillah tuh gitu kalau ada yang mau halalin mah gitu. Iya. Tapi jangan ditolak Kak, kalau misalnya udah ditolak mah nanti suka susah lagi cenah gitu kan. Ibu bapak-bapak atau orang tua zaman dulu mah katanya ya udahlah. Dari situ akhirnya ya udah memantapkan diri gitu, memantaskan diri lagi, bener gak sih soal, bahkan Nasa pun ke Aderi malah Nasa yang ngeyakinin ke Aderi daripada ke mama sama ayah. Kalau mama sama ayah mah udah setuju karena kan memang dilihatnya dari keagamaannya, dari backgroundnya juga. Kalau misalnya ke Aderi Nasa jawab bener gak gitu mau nikah, aku masih muda loh gitu, takutnya gak gini gak gitu gak gini gak gitu yang tidak sesuai yang gitu. Iya, betul. Dari bahkan aku suka kayak sama mantan kamu mah aku mah beda, takutnya kamu ngelihatnya ke situ tuh mantannya pada bagus, nikahnya sama ini kayak gitu kan. Karena kan gak semua gak semua cowok juga kan pasti banding-bandingin kayak gitu juga. Iya, makanya dari situ kan ngeyakinin lagi tuh, alhamdulillah dirinya juga udah lebih baik. Aku mah lebih baik asalnya ngenuntun orang karena pahalanya juga lebih besar. Makanya dari situ alhamdulillah Aderi juga benar-benar memegang janjinya, meyakinkan, memegang janjinya juga sekarang kalau dia emang mau menuntun aku teh benar gitu. Alhamdulillah. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari MS Glow Cianjur 02. Siapa nih? Pernah aku lihat story Kanasla kalau Kanasla itu korban bully. Itu gimana tuh? Nah, emang Nasla sendiri emang pernah jadi korban bullying gitu? Kalau dulu mah mungkin bahasanya bukan bullying ya. Tapi jadi gini, dulu itu kan Nasa tuh pernah punya dilabrak. Iya, sebenarnya gini, dulu tuh baru sembuh dari penyakit. Jadi dulu tuh gak tahu penyakit apa, jadi hidung aku tuh ketutup, jadi kayak kering, kulit tuh ketutup. Jadi dulu tuh waktu TK itu kan suka pindah-pindah karena ayah kan kerjanya suka dioper-oper. Jadi waktu itu di Majalengka ketutup gitu hidung tuh. Jadi setiap lagi kering teh dikorek-korek. Pokoknya bener-bener ketutup gimana sih? Gak tahu sih, kayak bukan penyakit apa sih, mungkin bukan borok juga sebenarnya. Jadi hidung teh ketutup gitu Mbak Yul, jadi sampai harus dipocel-pocel gitu. Dan dari situ mungkin akunya lebih banyak nggak percaya diri, insecure, pokoknya insecure lah. Mungkin dulu mah nggak mikir kata itu insecure. Zaman kapan TK tuh? Itu zaman kecil. Iya, dari kecil memang udah gitu, sampai mikir aduh ini penyakit apa gitu kan, nggak tahu ya, sampai nutupin hidung di situ benar-benar. Terus itu kalau misalnya nutupin hidung itu nafasnya gimana? Napas emang ini memang dulu lewat kata mulut atau ya cuma sebelah sebelah gitu. Jadi bahkan dulu tuh kayak malu suka pakai apa gitu, benar-benar malu lah dulu. Dari situ pindahlah. Nah sebenarnya korban bulinya itu mulai di SD itu pindah ke Tasik sekolah. Karena kan ngikut ayah, jadi temennya nggak ya pindah-pindah gitu. Iya, dulu kan karena kerja di bank, jadi lebih banyak dipindah-pindahin mau gak mau tugasnya. Dan kita juga mau gak mau ikut ke Kalimantan, ke sini udah pernah. Makanya TK-nya di Majalengka, SD-nya di Tasik. Nah itu. SMP di mana? SMP barulah ke sini. Iya, pokoknya mama juga udah gak mau ikut, dan bahkan ayah juga udah keluar karena mungkin capek dioper-oper terus. Dan dari situ SD mungkin ya, karena kalau namanya ya kita gini lah, kita orang sini ke kota gitu kasarnya, pergaulan teman-temannya juga beda. Nama-namanya teman-teman anak-anak SD juga ada yang udah gaul, ada yang enggak gitu. Nah waktu SD karena jarak rumah aku ke sekolah itu jauh, ya korban bulinya kayak karena aku anak baru, dan kayak ngerasain kayak FTV itu bener. Biasa lah ya di FTV ya, tiap anak baru yang rada-rada muncul gitu kan, terus dilabrak-labrak kayak gitu. Berarti pernah juga ngalamin kayak gitu? Iya, dilabrak, dan bahkan pernah dulu tuh sampai keterlaluan gitu. Jadi sampai pernah lagi ada acara mau berenang, apa sih kayak tes meren ya gitu, tes ujian berenang, sempat sama anak-anak itu dikelepin. Dan dari situ sampai sekarang nggak bisa berenang. Bahkan sampai takut. Waktu SD atau SD? Dan itu diantarnya bukan sama mama, jadi kayak ada saudara mama gitu. Enggak, itu anak SD udah bisa ngebully kayak gitu. Mungkin iseng meren ya, tapi mereka nggak tahu dampak akhirnya seperti apa. Dari situ tuh sampai di bawah sampai kayak gitu-gitu. Dari situ ya udahlah, dari situ udah gak mau lagi berenang, dan bahkan nggak bisa berenang. Trauma mungkin. Iya, trauma. Dulu benar-benar trauma, tapi karena SMK mau gak mau harus ujian kayak gitu, ya belajar lagi. Dari situ ya mulai ya. Tapi udah mulai dewasa SMP SMA itu udah nggak ada ya yang kayak gitu. Enggak, karena ya di daerah sini mereka lebih banyak menghargainya, kasarnya mungkin karena ya kenal lah gitu tetangga-tetangga. Kalau di sana kan kayak orang baru gitu masuk, mulai dari ditenggelamin, dikunci di musola itu udah sering. Dan akhirnya setiap mau berangkat sekolah itu nangis.
Gak mau berangkat sekolah, bahkan ayah harus nunggu di depan gitu, masih ingat di depan gerbang teh, kenapa sih gak mau sekolah atau harus ditungguin. Jadi bener-bener psikisnya udah kena lah gitu. Oke lah Kak Nasla. Nah ini ada pertanyaan yang ketiga dari Rana Nastor. Ada nih, kalau Kak Nasla apa-apa pakai uang orang tua nggak sih, katanya gitu. Kelihatannya selalu hedon. Aduh, hedon Harudang guys. Hedon guys. Oke, jawab nih. Uang dari orang tua gak? Jujur, alhamdulillah masa udah nggak ngerasain. Hedon gimana sih perasaan? Yang aku lihat nih ya, nggak sehedon yang kelihatannya kok ya. Maksudnya nggak hedon barang-barang branded kayak juga kayak gitu juga enggak juga sih. Hedonnya dari mana? Mungkin pandangan mereka itu ya, namanya orang mungkin kan beda-beda sih. Ya bisa beda-beda. Hedonnya bisa yang seperti ini, seperti ini. Bahkan mungkin kayak kita mungkin gaya makan aja udah disebut hedon gitu kan. Kita nggak tahu, jadi ya memaklumi aja lah ya. Ya sebenarnya gini sih. Pakai duit orang tua nggak nih? Kalau pakai duit orang jujur udah nggak pernah. Dari sekolah SMK waktu aku nari itu udah pakai uang sendiri, apa sendiri. Jadi benar-benar menghargai diri sendiri. Bahkan aku tuh pertama kali itu dibeliin HP itu SMK sama mama. SMK baru dibeliin HP. Iya, jadi benar-benar udah ngerasain hidup perih. Bukan berarti mama sama ayah nggak ngasih sesuatu, nggak memanjakan anaknya mungkin ya. Karena ayah pernah bilang, "Kak, kita harus perih hidup mah." Jadi nanti ketika kita udah di kondisi ini lagi, udah gede, ya kita udah bisa ngatasin ini kayak gimana. Makanya dari situ nggak pernah tuh yang tadi aku bilang, nggak pernah menghambur-hamburkan uang gitu. Bahkan aku mikirnya dulu bener-bener perih, nggak pernah minta uang orang tua, apa sendiri. Bahkan aku tuh bisa beli HP sendiri itu tuh 2020. Berarti kemarin ya, baru ya. Itu baru bisa beli HP sendiri dan rasanya tuh udah senang bahagia banget ya. Walaupun sekarang lagi rame banget, aku teh lagi dihujat ya Kak, selebgram Android lah, inilah itulah. Nah aku jujur dari dulu mah bener-bener down banget, tapi sekarang mikir nggak ngerugiin mereka kok gitu. Terus ya kalau mereka nggak suka skip aja gitu kan. Lagian kan kita juga makan nggak dikasih sama mereka kan. Maksudnya teh gitu. Dan aku kadang suka mikir, ya Allah, aku mereka nggak tahu lah gitu kehidupan aku tuh seperti apa. Ya mungkin mereka ngelihatnya hanya di medsos aja gitu di kan. medsos aja. Lagian kan kita juga di medsos nggak mungkin ya ngeliatin, aduh kita teh ripuh nih gitu kan. Nggak mungkin kan gitu kan. Lagian ngapain juga ya buat ngeliatin gitu kita susahnya kayak gimana. Nanti malah beda lagi. Ya kita kan orangnya pengen menginspirasi orang banyak gitu kan. Apalagi sekarang kan di Enggak juga kan Nasla kan followernya udah banyak nih. Alhamdulillah kalau di daerah sini mungkin udah terbilangnya banyak. Alhamdulillah. Udah banyak nih. Gak belilah gitu. Aku suka dibilang, curhat guys. Beli curhat beb. Aku beli follower guys. Daripada uangnya dibeliin, mending beli cimo. Aku mah naon gitu kan. Udah mah pasif, nggak aktif. Ya gitu benar ngapain juga ya. Sekarang mah benar gitu. Yang kata Mbak Yuli itu setiap di lingkungan pekerjaan pasti ada aja pasti yang kayak ada gitu. Jadi ya udah masuk telinga kanan, yang keluar telinga baik-baiknya kiri. Lagian kan kita juga apalagi kita nih sama sih Teteh juga kan berhubungan dengan banyak orang gitu kan, dengan berbagai macam karakter orang, yang si A seperti ini, si B seperti ini. Nah kita harus sedikitnya kita harus mulai bisa mempersiapkan diri kita untuk yang seperti itu gitu ya. Yang baik mungkin banyak, yang ngebully juga banyak, yang julid juga banyak gitu kan. Makanya kita harus tetap kuat mental. Masuk ke dunia ini tuh nggak segampang itu. Nggak segampang yang kalian lihat di media sosial. Kok enak banget ya hidupnya si Teteh ini mah kayak gini. Padahal kalau lihat perjuangannya seperti apa, kalian mungkin bisa lebih menghargai mereka. Setiap pekerjaan ada resiko atau konsekuensi. Oke guys, jadi tadi kita udah jawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman followers ya. Nah sekarang aku mau tanya salah satu hal yang mungkin agak sensitif. Agak sensitif guys ya. Aku pengen nanya nih sama Nasla, kira-kira nih penghasilan sebagai influencer, dari nge-endorse, terus dari model, mungkin kan sering juga jadi model ya. Kira-kira nih berapa sih
Kira-kira nih ya teman-teman. Mungkin ini banyak banget sih pertanyaan kayak gini ke aku, tapi aku kadang nggak pernah jawab. Karena jujur kenapa aku nggak jawab bukan berarti aku sombong ya atau gimana, cuman aku mikirnya gini, karena kan pekerjaan ini tuh ada saatnya ada juga nggak ada. Jadi aku juga kadang nggak pernah ngelis pemasukan aku berapa gitu. Ketika lagi banyak ya banyak, ketika lagi nggak ada ya nggak ada gitu kan. Nah kalau misalnya dihitung-hitungin, kalau dulu ya bukan dulu lah, waktu lagi naiknya itu tuh sempat pernah sebulan itu dapat 7 atau 8 juta. 7-8 juta itu udah melebihi UMR Cianjur ya guys. Nah makanya dari situ gak mau kerja ya, bener, makanya dari situ mikir gak mau kerja gitu, udah aja deh kayak gini. Walaupun aku gak mikir ke depannya gak akan mungkin terus bakalan penghasilannya rame kayak gini. Bahkan tuh pernah dulu lagi endorse lagi rame, katalog lagi rame, terus belum BA itu tuh bisa sebulan itu 10 juta. Pertanyaan yang terakhir nih, buat Nasla sama keluarga, harapannya apa sih buat kedepannya? Mungkin ada cita-cita Nasla yang belum tercapai, kedepannya pengen kayak gimana? Cita-cita mungkin masih banyak yang memang belum tercapai, tapi bersyukur banget, maksudnya udah ada beberapa juga yang udah tercapai ya. Semoga khusus mungkin untuk aku dan keluarga kecil aku dulu mungkin ya, semoga tetap harmonis, langgeng terus. Amin ya Allah. Segera dikasih momongan. Karena kalau udah dapat ponakan baru ya. Karena kalau udah nikah mah ditanya udah hamil atau udah hamil tuh jadi beban gitu kan. Jadi baru sebulan guys, gitu. sebulan aja udah jadi beban. Jadi makanya ya semoga segera dikasih momongan, dikasih kesehatan sih yang penting, kesehatan, dikasih rezeki terus, dan mungkin planning ke depannya bisa cepet segera tercapai. Dan sebenarnya pengen bisa berangkatin kedua orang tua naik haji. Amin. Doain ya teman-teman, masih menabung. Oke Nasla, pokoknya terima kasih banget udah mau datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol sama kita, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat kalian teman-teman di seluruh Indonesia. Ya, semoga sampai luar negeri ya, atau nasional, sampai internasional ini yang nontonnya. Pokoknya mudah-mudahan cita-cita Nasla dan keluarga tercapai. Ya pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Aku juga speechless sih, karena ternyata Nasla itu bukan cuman rame di Instagram, ternyata aslinya juga rame banget, bawel banget, dan nggak seperti yang mungkin kalian pikir. Oh kelihatannya mungkin judes kayak gitu ya, padahal nggak banget loh guys, rame banget, pokoknya baik banget deh. Jadi kalau kalian ketemu sama Teh Nasla di jalan, boleh disapa aja, atau mungkin ketemu aku juga, betul, disapa aja ya teman-teman. Oke Nasla, makasih udah datang ke sini. Sama-sama Yuli, makasih juga udah undang aku. Mudah-mudahan gak kapok ya. Next juga mau kesini aja lah kalau gak diundang juga. Mungkin next kita ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Nasla, mungkin sama yang lain juga ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih juga udah nonton acara ngopi kita hari ini. Dan jangan lupa apa Nasla? Di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya dapat video-video terbaru dari Teh Yuli. Oke. Sampai ketemu lagi di acara ngopi. Bye.